Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ayuni Buana Putri di pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi kita tentang bentuk akar, yaitu operasi aljabar bentuk akar. Apa itu operasi aljabar? Operasi aljabar itu artinya kita nanti akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Nah, di sini kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu memiliki sifat yang sama caranya. Jadi, bisa ditambah atau dikurangi jika bentuk akarnya itu sama. Nah, di sini kita punya bentuk umum A akar C ditambah B akar C, maka hasilnya menjadi A tambah B akar C. Apa maksudnya? Ini. Jadi, kita bisa menjumlahkan bentuk akar jika bentuk akarnya sama. Tapi yang dijumlahkannya itu cukup bilangan rasional yang di depannya, yaitu A tambah B. Begitu pula pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh. Di sini kita ada 8 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, kalian perhatikan dulu, apakah bentuk akarnya sama? Bentuk akar itu yang ini ya. Ini kan akar 2, ini juga akar 2. Oh, ternyata sama. Kalau misalkan sama, berarti bisa dijumlahin. Nah, ingat yang dijumlahin itu cukup 8 sama 2. Jadi 8 yang ini sama 2 yang ini. Akar 2-nya ditulis ulang. Satu aja, nggak usah dua-duanya. Jadi udah cukup mewakili. Nah, terus cara menjumlahkannya seperti biasa. 8 tambah 2 itu adalah 10. Jadi 10 akar 2. Gitu. Jadi akar 2-nya jangan lupa ditulis. Nah, sekarang yang kedua. Ada 7 akar 5 dikurangi 10 akar 5. Ingat, yang harus kalian perhatikan pertama itu adalah bentuk akarnya. Apakah dia sama? Nah, di sini dia akar 5, di sini juga akar 5. Oh, ternyata sama. Kalau sama berarti bisa dikurangi. Ingat, yang dikurangi cukup bilangan yang di depannya. Jadi 7 sama 10. Jadi 7 kurangi 10. Akar 5-nya cukup ditulis kembali. Jadi negatif 3 akar 5. Nah, sekarang contoh yang ketiga. 9 akar 3 tambah akar 3 dikurangi 6 akar 3. Nah, ternyata di sini udah sama semua ya, akar 3 sama akar 3. Nah, ternyata untuk yang kedua, suku yang kedua, ini dia nggak ada angka di depannya. Nah, kalau misalkan nggak ada angka di depannya, sebenarnya dia punya angka 1. Jadi ini tuh sebenarnya punya angka 1 ya. Nah, cuman biasanya angka 1 di depan bentuk akar itu nggak suka ditulis. Tapi kalian harus tahu di situ tuh ada angka 1. Jadi di sini 9 ditambah 1 dikurangi 6 akar 3. 9 tambah 1, 10 kurangi 6 itu 4. Jadi hasilnya 4 akar 3. Ingat ya, bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan syarat bentuk akarnya itu harus sama. Contoh selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita menemukan bentuk akarnya ternyata berbeda. Nah, di sini kita punya contoh yang pertama, yaitu 3 akar 8 ditambah 2 akar 2. Nah, setelah kalian perhatikan, jika kalian perhatikan, ini akar 8, yang ini akar 2. Itu kan jelas bentuk akarnya beda kan? Berarti nggak bisa langsung kalian tambahkan. Nah, jika kalian ketemu bentuk seperti ini, pasti ada salah satu akar yang bisa disederhanakan. Jika kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya, cara menyederhanakan bentuk akar, di sini ya, kita ulangi. Ada 3 akar 8. 3. Nah, yang 8 ini tuh kalian rubah. 8 itu kan bisa dibentuk dari 1 kali 8 atau 4 kali 2. Nah, kira-kira perkalian mana yang diambil? Ingat, perkalian yang diambil itu yang salah satu bilangannya punya hasil akarnya. Nah, hasil akarnya, bilangan yang punya hasil akar, tinggal kalian cek aja di sini nih ya, yang kotak biru ini. Kalian cek di sini mulai dari 1, apakah mulai dari 8. Apakah 8 di sini ada hasil akarnya? Tidak ada. Terus 4. Oh, ternyata 4 di sini ada. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka kalian pilih yang 4 kali 2. Jadi 8 yang ini, nih ya, 8 yang ini itu kita rubah jadi 4 kali 2.
ditambah 2 akar 2. Nah, akar 2 ini kenapa langsung ditulis aja, nggak usah dirubah, karena itu udah gak bisa disederhanakan lagi. 2 itu kan dibentuk dari 1 kali 2. 2 itu kan udah gak ada hasil akarnya kan. Nah, jadi aja udah gak usah disederhanain lagi. Dari sini kita pecah yang ininya akar 4-nya. Akar 4 dikali akar 2 tambah 2 akar 2. Nah, berapa tadi akar 4? Akar 4 itu adalah 2. Jadi 3-nya kita tulis, terus di sini dikali ya. Akar 4-nya berubah jadi 2 kali akar 2 tambah 2 akar 2. 3 kali 2 itu adalah 6. Di sini akar 2-nya kita tulis lagi tambah 2 akar 2. Nah, sekarang ternyata bentuk akarnya sudah sama-sama akar 2 ya. Berarti bisa kita jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan itu adalah angka yang di depannya. Jadi 6 tambah 2 akar 2-nya ditulis lagi, jadi 8 akar 2. Nah, kemudian contoh yang kedua, 3 akar 6 dikurangi akar 24. Nah, sekarang kita cek dulu 6. 6 itu 2 dikali 3. Apakah di sini ada akar 2? Tidak ada. Terus apakah di sini ada akar 3? Tidak ada. Nah, berarti yang 6 ini udah gak bisa disederhanakan. Jadi cukup kita tulis lagi 3 akar 6. Dikurangi sekarang yang akar 24-nya. 24 itu bisa dibentuk dari 3 kali 8 atau 4 kali 6 atau 2 kali 12. Kira-kira mana yang kita ambil? Yang kita ambil itu, ingat, harus ada salah satu bilangan yang ada hasil akarnya. Nah, di sini kita punya 3, 8, 4, 6, 2, 12. Nah, kalau kalian cari di sini yang punya hasil akar itu cuman akar 4. Ya, jadi yang kita pilihnya adalah 4 kali 6. Jadi di sini kalian tulis 4 kali 6. Jadi 3 akar 6. Ininya dipecah lagi, akar 4 dikali akar 6. Jadi 3 akar 6. Berapa itu akar 4? Akar 4 itu adalah 2. Akar 6-nya nggak bisa ya, nggak bisa diakarin, jadi masih ditulis akar 6. Nah, dari sini tinggal kita kurangi, karena dua-duanya sudah akar 6. Jadi 3 kurangi 2 akar 6. Jadi 1 akar 6. Atau kalau misalkan angka depannya 1, itu boleh nggak ditulis, jadi cukup ditulis kayak gini aja, akar 6. Tapi kalian harus tahu di sini itu sebenarnya ada angka 1. Kemudian contoh yang ketiga, 5 akar 6 tambah akar 24 dikurangi 2 akar 600. Nah, tadi 6. 6 itu dari 2 kali 3, berarti gak bisa disederhanain ya. Kita tulis lagi 5 akar 6. 24, ini udah ya di contoh yang kedua. 24 itu bisa kita rubah jadi 4 kali 6 dikurangi 2 akar 600. 600 itu bisa jadi 2 kali 300. Bisa juga 3 kali 200. Atau bisa juga 6 kali 100. Dan lain-lainnya. Nah, kira-kira mana yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan? Itu yang ini, 6 kali 100. Kenapa 6 kali 100? Karena di sini ada nih, akar 100 itu sama dengan 10. Nah, jadi yang 600 ini kita rubah jadi 100 kali 6. Jadi 5 akar 6 ditambah, ininya dipecah, akar 4 kali akar 6 dikurangi 2 akar 100 dikali akar 6 sama dengan 5 akar 6. Akar 4-nya ingat, akar 4-nya jadi 2. Akar 6-nya ditulis lagi karena nggak bisa dihasilin. Di sini 2-nya ditulis ulang. Akar 100-nya berubah jadi 10.
Tapi ingat, di sininya harus dikali sama yang 2 karena ada angka di depannya. Terus ya tulis lagi akar 6. Jadi, nah ini kan udah semuanya sama ya, akar 6 ya. Nah, jadi di sini tinggal kita jumlahin 5 tambah 2 dikurangi 2 kali 10. Akar 6. 5 tambah 2, 7. 7 dikurangi 20. Berapa? 7 kurangi 20. Akar 6. Sama dengan negatif 13 akar 6. Semoga kalian bisa mengerti materi kali ini, emang agak panjang ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, kalian bisa tanyakan lagi ke ibu lewat WhatsApp, bisa japri atau lewat grup. Jika sudah, kalian kerjakan tugas ini di buku tulis kalian beserta soal dan caranya. Oke, kumpulkan melalui WhatsApp.